juga sih. Oke, boleh Telkom. Ntar satu-satu kita bahas. Dampak Microsoft. Oke. Nah, kayaknya udah jam 1. Kita mulai ya, Vin. Gue intro dulu. Halo, selamat siang semua. Apa kabar? Semoga sehat dan profit selalu ya. Jadi penyelenggaraan webinar ini adalah memberi edukasi kepada masyarakat pasar modal dan smart retail. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Bapak Alvin Barumuli, founder daripada Algo Research yang sering kita baca itu ya. Tapi sebelumnya pasti kita disclaimer dulu karena pembahasan saham di sini hanya sifatnya referensi atau bahan pertimbangan. Jadi bukan perintah beli atau jual karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Alvin Barumuli hampir 10 tahun berpengalaman di industri finance dan capital market. Memulai karirnya di Citibank sebagai associate di bonds dan forex sales trading dan juga corporate risk management. Lalu menjadi analis di berbagai sekuritas seperti Bahana dan RHB. Dan asset management seperti CIMB Principal. Sektor coverage-nya adalah banking, commodity, small to mid cap, strategy. Algo Research sendiri adalah perusahaan independen dengan tujuan untuk memberikan analisa ekonomi, politik, juga financial market yang konteren, lengkap, dan transparan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung belajar dengan Alvin sebelaku founder dari Algo Research, dan Algo Research akan memaparkan kira-kira apa sih yang menarik untuk kedepannya. Silakan, Vin, waktu dan tempat saya persilakan. Thank you, Ci, dan thank you semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Saya share screen dulu ya. Kelihatan nggak screen? Kelihatan. Udah gede belum sini? Tunggu. Aduh, ini kenapa sih? Nah, dah. Oke, jadi untuk hari ini saya akan membahas tentang politik dan ekonomi ya, dan terutama bagaimana dampak dua faktor tersebut terhadap outlook IHSG ke depannya dan untuk tahun ini. Sebelum saya mulai, mungkin sedikit recap bagi teman-teman yang interested, boleh join website kami di algoresearch.id. Ini sekarang masih free, di mana teman-teman bisa melihat historically kita punya research itu sepanjang 1-2 tahun terakhir ya. Jadi the last time kita provide research itu kita sempat bilang call untuk buy the dip pas market di level 6667. Equally waktu 3-4 bulan lalu, waktu webinar saya sama Cirita sebelumnya, itu saya sempat caution ya, sempat bilang untuk take profit waktu market ada di 7374. Dan ini ada sedikit quote ya bagi teman-teman. Ini merupakan filosofi Algo Research ya. Jadi kalau di Algo itu kita research-nya itu berbasis baik pandangan analis, investor maupun trader. Jadi di sini kita view-nya tuh kalau analis biasanya mikirnya think in models, investors think in stories, dan traders think in prices. Nah, jadi saya mulai untuk pembahasan global. Saya mau bahas sedikit tentang US politics ya, seperti teman-teman sudah tahu. Ini kan sekarang Donald Trump menjadi favorite to win ya, dan probability untuk dia menang itu as per minggu lalu setelah penembakan itu di sekitaran 65%, sedangkan Joe Biden itu turun 17,3%. Dan ada development baru juga ya kemarin kalau nggak salah itu bahwa Joe Biden kan sempat kena COVID ya minggu ini. Dan ada kemungkinan, although not certain, bahwa dia bisa aja nggak running lagi gitu. Dan kalau dia nggak running lagi, salah satu kandidat atau beberapa kandidat yang bisa menggantikan itu contohnya adalah VP-nya Kamala Harris, atau mungkin Gavin Newsom yang sekarang gubernur di LA atau di California, atau istrinya Barack Obama, Michelle Obama gitu. Cuman either way, menurut kami siapapun nanti yang menjadi kontendernya dari sisi Partai Demokrat, is very likely Trump tetap akan menang. Dan ini kita berasumsi bahwa kalau misalnya memang Trump itu akan menang, bagaimana dampaknya nanti untuk kedepannya. Menurut kami dari Algo itu masih too early to tell dari sisi impact ke policy-nya dia gitu. Karena seperti yang teman-teman mungkin sudah lihat ya, bahwa kalau politik itu biasanya kita bisa price in pemenangnya siapa. Cuman kalau untuk pricing-in dampak polisinya biasanya setelah polisinya itu ada gitu. Kayak contohnya kemarin kan kita di Januari udah ada ya udah bisa pricing lah ya kalau Pak Prabowo itu akan menang gitu. Cuman dampak polisinya kan belum terlalu kita pricing gitu. Dan ini sama menurut saya, kalau misalnya nanti Trump menang,
toh dia juga akan baru dilantik itu Januari 2025. Jadi policy-nya itu masih akan lumayan masih panjang lah ya. Tapi anyways, saya mau bahas tentang 3 faktor ya, terutama dari sisi economic tariffs, imigrasi, dan climate. Kalau dari sisi economic tariffs, ini ada 3 poin yang dia sekarang itu kampanyenya itu ada 3 poin ya. Jadi satu, dia itu akan impose universal tariff on 10% on all imports. Jadi semua import barang yang masuk dari luar negeri ke Amerika itu kenakan 10% import, termasuk barang dari Indonesia. Kalau untuk tarif dari import barang-barang dari China, itu dia akan tingkatkan dari 25% menjadi minimum 60%. Jadi bisa 60% ataupun 100% ya. Dan terakhir untuk tarif, dia juga akan menaruh tarif sekitar 100% terhadap mobil-mobil yang produksinya di luar dari Amerika. Nah, ini dampaknya gimana? Intinya sih secara broad picture-nya, higher tariff itu bisa membuat inflasi makin tinggi di Amerika. Karena kan importir Amerika itu yang import barang-barang dari luar negeri, ada tendensi untuk mereka pass on the cost kepada customer mereka. Dan satu lagi juga yang perlu kita waspadai itu adalah jika memang tarif-tarif ini nanti ke depannya akan kejadian gitu di tahun depan, takutnya itu dampaknya adalah eksporter yang mau ekspor barang ke Amerika itu mereka devalue currency mereka. Seperti yang kita alami waktu 2018, nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Dan kedua itu dari sisi imigrasi. Jadi kalau imigrasi itu tentunya si Donald Trump atau ke Partai Republik ingin deportation ya, mass deportation, dan juga dia akan essentially intinya dia mau semua pekerjaan itu balik ke orang-orang Amerika. Dan ini dampaknya secara garis besar itu labor supply akan turun, dan kalau memang ini kejadian nanti eventually labor cost bisa aja naik gitu, karena contohnya mungkin yang tadinya labornya itu orang Mexican atau Latin Americans yang $1 per jam, bisa aja kalau misalnya orang Amerika mereka dia mintanya 3-4 dolar per jam gitu. Jadi ada tendensi untuk inflationary pressure. Dan kalau teman-teman ikutin perkembangan di Amerika sekarang itu, actually banyakkan pekerjaan itu pindahnya ke non-Americans. Di 1 tahun terakhir itu banyak pekerjaan-pekerjaan itu, apalagi yang blue collar jobs ya. Mereka itu biasanya yang dapat adalah orang-orang yang immigrants. Makanya sekarang banyak keresahan sosial di Amerika. Dan terakhir itu adalah oil and gas. Jadi Donald Trump itu sangat pro oil and gas, tapi pro oil and gas buatan Amerika. Gitu ya. Jadi dia itu sangat pro drilling di US production, dan obviously ini bisa ada kemungkinan meningkatkan US production ya di dalam Amerika gitu. Ini akan benefit US producers, tapi ingat juga bahwa kalau banyak nanti supply-nya itu makin banyak datang dari Amerika, tentunya harga oil dan gas global tuh cenderung akan turun ya. Seperti yang kita alamin waktu Amerika baru ada Shell Oil Innovation, itu waktu itu oil sempat turun kalau nggak salah $20 dari 80 ke $60 gitu. Jadi ini yang patut kita waspadai ya ke depannya. Dan on EVs sama renewables, itu Donald Trump juga dia lumayan dia against ya, actually dia against EV yang di luar Amerika gitu. Jadi ya, ibarat kata dia against BYD tapi pro Tesla gitu. Karena dia ingin lokalisasi semua EV industry dan EV supply chain-nya di dalam Amerika. Dan ini makanya 100% tarif itu akan dikenakan untuk ya, mobil-mobil electric vehicle yang akan diimpor ke dalam Amerika. Dan ini yang tadi saya sempat mention bahwa waktu 2018 dampaknya seperti apa sih kepada mata uang di Asia ya secara general. Ini saya intinya taruh dari mata uang dari IDR dan juga CNY atau Yuan. IDR itu yang hitam, kalau yang Yuan itu yang biru muda. Jadi kalau kita lihat ini, waktu Trump mulai trade war di 2018, itu mata uang Asia semua turun lumayan drastis ya, termasuk Indonesia. Ini kalau pas Februari 18 dia mulai trade war itu antara Amerika dan Cina waktu itu Yuan turun dari sekitar 6,3 ke level 7, hampir 7 gitu, 6,9. Itu 10% depreciation in currency in 6 months dari Februari sampai akhir
tahun 2018 itu. Equally, karena China itu sebagai primary exporter, dia nurunin suku bunga, dia nurunin currency, semua mata uang yang eksportir termasuk Indonesia, Korea, dan juga Jepang, mereka semua devalue, termasuk rupiah. Jadi kalau kita lihat rupiah juga ikut turun gitu, dari sekitar 13.000 sampai ke 15.000 waktu itu. Jadi ini purely menurut kami adalah dampak dari trade war. Dan ini kenapa menurut saya perlu diwaspadai kalau memang Trump jadi nanti tahun depan, itu kita harus pay attention to the currency ya. Terutama juga on the aggressiveness of the economic war nanti antara China dan US. Dan ini specifically waktu Trump mulai trade war ke China dan negara-negara Asia, karena polisinya dia kan waktu 2018 itu adalah America First ya, Make America Great Again, itu yang MAGA. Nah, dampaknya apa terhadap trade di Indonesia? Nah, ini chart, ini adalah Indonesia net trade. Net trade itu adalah export minus import dengan Amrik gitu ya. Dan memang Amerika itu adalah negara kontributor ekspor dari Indonesia gitu. Jadi kita memang trade dengan Amrik itu adalah recordingnya trade surplus. Dan ini waktu 2018 bisa teman-teman lihat, trade kita dengan Amerika itu cenderung menurun ya, karena ekspor kita juga ikut cenderung menurun gitu. Dan ini yang garis ini yang line chart itu adalah perkembangan year-on-year growth, dan ini yang hitam itu adalah kalau bisa di 0% ya. Jadi kalau misalnya chart line chartnya di bawah 0%, ya itu artinya negatif. Jadi ini growth-nya tuh negatif ya selama 2018. Dan ini makanya menurut saya ada resiko juga di trade kalau misalnya Trump jadi terhadap Indonesia. Dan yang perlu juga kita waspadai dan kita lihat bahwa kan tadi saya bilang bahwa Trump itu dia against EV dari luar ya. Nah, kalau misalnya Indonesia, kita kan sekarang lagi ingin membangun downstreaming dan juga EV supply chain di Indonesia gitu. Karena kan nikelnya ada di kita dan kita adalah negara nikel producer terbesar ya. Takutnya kalau misalnya memang Trump bilang, oh pokoknya semua EV supply chain, baik dari bahan baku yang nikelnya maupun sampai manufaktur mobilnya itu, gue maunya semua di US kalau nggak kena tarif, ya ini takutnya ada dampak ke Indonesia gitu. Karena tentunya kita sendiri kan sekarang ingin membuat EV nikel supply chain itu ada di Indonesia. Dan perlu diingat juga bahwa mayoritas investasi downstreaming atau FDI di Indonesia itu datangnya dari China gitu. Takutnya kalau misalnya memang nanti Trump bilang, oh gue nggak mau deh barang Indo karena barang lu kan yang buat juga orang-orang Chinese juga gitu, atau Chinese investors kan. Nah, takutnya itu nanti kita bisa jadi bisa di dalam crosshair lah ya, bisa di dalam crosshairnya Donald Trump gitu, karena kita mempunyai strong ties dengan China dan Chinese investors gitu. Makanya ya kalau menurut saya lebih baik sebenarnya Indonesia gabungnya BRICS saja, jangan gabung OECD gitu. Cuman that's a different story lah ya untuk nanti. Nah, kalau dari sisi ekonomi, dari US itu sekarang semuanya cenderung bilang, oh kita sekarang ada di fase dovish ya, di mana unemployment dari Amerika itu meningkat. Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri itu, dia meningkat dari 3,5 di awal-awal tahun, sekarang udah di atas 4, persisnya 4,1%. Jadi labor market di Amerika itu udah mulai melemah, dan pertumbuhan ekonominya pun juga cenderung akan melemah ya. Dan dimana kalau kita lihat juga di sebelah kanan, inflasinya itu cenderung turun. Jadi sekarang annualized 3 months inflation, rata-rata 3 bulan terakhir itu udah cenderung turun. Jadi unemployment naik, inflasinya turun. Ini makanya kenapa orang-orang pada expect the Fed bisa akan menurunkan suku bunga pada September nanti. Mungkin kalau menurut saya, kalau memang the Fed akan menurunkan suku bunga di September, dia very likely akan bilang itu nanti di akhir bulan gitu. Karena bisa aja nanti dia kan, ini ada FOMC meeting kan akhir bulan. Dan kalau menurut saya, kalau dia tidak akan menurunkan suku bunga di bulan ini, dia akan turuninnya di bulan September, harusnya dia udah wanti-wanti lah mulai nanti abis meeting itu gitu. Dan ini terakhir untuk global.
salah satu yang masih menjadi dragging dari global economic growth itu dari China. Terutama kalau kita lihat itu actually GDP growth China kemarin baru keluar di second quarter itu di level 4,7%, di bawah ekspektasi 5%. Jadi ini masih cenderung sangat lemah atau relatif lebih lemah daripada ekspektasi. Maka dari itu data-data atau harga-harga komoditas itu masih cenderung stagnan ya. Komoditas di luar dari metal-metal seperti gold atau silver itu. Dan next saya mau bahas tentang domestik. Ini domestik saya juga akan touch sedikit tentang politik dan ekonomi ya. Kalau untuk politik sebenarnya menurut kami sekarang kan banyak orang udah mulai comfortable ya, karena kan Pak Prabowo udah jadi nih, udah secure the victory lah ya, walaupun dilantik Oktober. Cuman masih ada satu headwind, yaitu pemilihan gubernur. Kenapa? Karena walaupun presidennya udah kepilih, gubernur itu kan lembaga eksekutif ya. Jadi tentu saja masih akan penting juga gitu siapa yang akan menjadi gubernur, terutama terhadap daerah-daerah yang krusial gitu, kayak daerah di IKN, Kalimantan, ataupun downstreaming di Sulawesi. Dan kalau misalnya gubernurnya juga, kenapa itu penting? Karena kan tentunya kalau Prabowo mau roll out program-program makan siang dia yang gratis itu kan harus ada eksekusi yang mapan lah ya dari para gubernur gitu. Jadi tentu saja ini masih sangat penting. Nanti kan pemilihan gubernur itu kalau nggak salah di 27 November ya. Jadi sama bulannya sama pemilihan AMDEK tuh nanti. Dan ini menjadi sesuatu faktor yang kita harus waspadai. Dan ini juga kenapa perputaran duit di ekonomi itu masih sedikit lemah ya, karena uangnya tuh masih ada di kisar-kisaran politik lah gitu. Dan ini next saya mau touch sedikit juga tentang view kami yang kontrarian ya. Jadi kan sekarang banyak market atau analis itu view-nya bahwa policy continuity itu akan lanjut terus gitu, karena kan ada Pak Prabowo dan juga ada Gibran yang merupakan anaknya Pak Jokowi gitu. Cuman kalau dari Algo menurut kita akan ada waktu, there will be a time di mana dua-duanya akan mungkin retak gitu. Kenapa? Karena it's as simple as mereka itu punya limited fiscal budget dan juga limited political capital gitu. Baru-baru aja kan kita suka lihat nih ya, 1 bulan terakhir itu 1 IKN diundur. Karena kan obviously duit masuk yang di IKN itu tidak sesuai ekspektasi. Dan walaupun sekarang banyak narasi-narasi dari media yang menyatakan ada ratusan investor itu udah tanda tangan LOI. LOI itu kan cuma letter of intent gitu. Jadi niatnya ada, cuman duitnya belum ada gitu. Jadi ini karena kan juga biayanya IKN besar ya, seperti teman-teman lihat di sebelah kanan nih. Biaya IKN itu kurang lebih sekitar 500 triliun, di mana 90 triliun dari APBN, 120-an triliun dari BUMN, dan 250 triliun ini harapannya dari sektor public-private partnership atau triple P. Dan kalau di sebelah kiri, itu adalah budget estimasi untuk program makan siangnya Pak Prabowo. Itu kalau implementasinya 100%, itu juga di kisaran 400-500 triliun. Jadi, dengan anggaran yang limited, dan pemerintah pusat juga sekarang udah menghabiskan sekitar 20% dari total anggaran APBN itu dihabisin untuk bayar bunga doang. Ini kita sempat ada post di IG-nya Algo Research, jadi teman-teman boleh lihat di mana kalau kita breakdown APBN itu 20% itu untuk bayar bunga, interest payment, karena sekarang meningkat banget government debt-nya kan. Jadi mereka tuh 20% bayar bunga, 20% bayar salary atau bayar wages ya. Jadi sekitar 40% itu udah pasti gone gitu. Sisa 60%. Nah, dari 60% ini pelurunya kan atau kuenya itu menurut saya sih harus dibagi ya. Antara ini mau yang mana nih, mau program makan siang gratis atau program IKN yang mau dikelarin gitu. So eventually there will come a time, menurut saya sih akan ada waktu lah di mana nanti mungkin mereka berdua tuh akan ada difference in opinion gitu. Karena menurut saya juga Pak Prabowo for obvious reason akan menjalankan program makan siang dibanding IKN gitu. Kalau pandangan kami our own opinion ya dari Algo sendiri, ya menurut kami ya udah cut loss aja IKN gitu. Karena sebenarnya tidak terlalu ada trickle down effect juga gitu IKN di
kalau ikannya kelar gitu untuk Indonesia, seperti itu. Dan ini untuk ekonomi dan policy sekarang kan juga, walaupun kalau teman-teman lihat juga ya, jadi sekarang itu kan Prabowo punya policy itu yang paling besar itu ada dua, yaitu program makan siang gratis dan juga downstreaming. Nah, kemarin itu kan ada sempat pembahasan bahwa Pak Prabowo itu promises 8% GDP growth through downstreaming ya. Tapi menurut saya ini very very unlikely sih, karena satu, kita juga dapat melihat dulu kan Pak Jokowi juga sempat mimpi ya kalau ekonomi Indonesia naik 7% dari downstreaming, cuma nggak kejadian gitu. Nah, kenapa demikian? Karena satu, downstreaming policy ini sebenarnya hanya benefit beberapa orang gitu. By orang maksud saya adalah beberapa industri atau beberapa sektor. Jadi yang benefit itu hanyalah commodity producer, terutama yang oligarki atau yang conglomerates lah ya ibaratnya. Jadi kan nama komoditi atau komoditi players yang besar itu doang kan. Jadi menurut saya yang benefit juga mereka doang gitu. Dan ini kelihatan quite clear dari tren 15 tahun terakhir. Jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah GDP growth by sector. Kalau yang garis itu adalah pertumbuhan konsumsi masyarakat. Jadi baik dari kelas menengah ke bawah ataupun ke atas. Jadi total konsumsi growth-nya itu ada di sebelah kanan. Dan yang bar itu adalah pertumbuhan sektor dari base metal dan juga coal ya. Itu kan dua primary drivers komoditi kita kan sekarang udah CPO udah turun ya, karena sekarang coal sama base metal atau downstreamingnya metal, chemical gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, waktu tahun 2011 sampai 2013 itu pertumbuhannya lumayan kencang untuk komoditi, terutama didorong oleh coal. Jadi tumbuhnya sekitar 30-40%. Dan ada trickle down effect, karena yang line chart itu ikut naik, konsumsi ikut naik tuh dari 4,6, 4,8 naik sampai 5,4, 5,6 gitu pada puncaknya. Kenapa? Karena waktu itu memang fokusnya ke raw material kan, dan juga dulu ada CPO gitu, karena sektor-sektor ini satu masih menggunakan SDM yang banyak dibandingkan downstreaming yang tidak menggunakan SDM sebanyak itu gitu. Dan ini quite clear juga di sebelah kanan. Jadi kalau dilihat dari tahun 2022 sampai 2024 first quarter, ini kan sempat naik juga nih untuk pertumbuhan komoditi. Cuman konsumsinya nggak setinggi 2011-2013 gitu. Ini purely as simple karena pertumbuhan komoditi yang didorong oleh added value dari downstreaming itu tidak terlalu trickle down kepada masyarakat menengah dan ke bawah. Kenapa? Karena downstreaming itu kan adalah investasi yang kapital intensif ya. Kapital intensif itu kan satu, membutuhkan SDM yang dikit. Yang dibutuhkan adalah mesin yang banyak. Kebanyakan mesin yang banyak itu, cara kita dapetinnya adalah kita import. Makanya kita punya import dari Cina, itu actually meningkat banget karena banyak mesin yang kita import dari China untuk downstreaming gitu. Bukan karena baju-baju yang sekarang lagi dinarasikan sama pemerintah ya, tapi sebenarnya lebih karena banyak mesin yang diimpor untuk kebutuhan downstreaming, makanya import kita dari Cina tuh banyak banget. Maka dari itu nggak ada trickle down effect ke konsumsi masyarakat. Dan ini kita juga bisa melihat tesisnya itu ya, tesis di mana bahwa kalau misalnya downstreaming itu tidak terlalu membutuhkan SDM, ini bisa kita lihat dari sebelah kiri. Jadi yang kiri, kalau teman-teman lihat yang line chart ini, yang 4.500, 3.000 ini, itu adalah penyerapan tenaga kerja dibagi sama 1 triliun investasi. Jadi seberapa banyak pekerjaan yang diserap per 1 triliun investasi yang ada di Indonesia. Dan ini investasi, baik investasi dari asing, FDI, maupun investasi dari lokal, DDI, gitu. Jadi, it's quite clear bahwa yang bar chart total investasinya itu naik dari 400 triliun di 2013 menjadi tahun lalu 1.400 triliun. Naiknya udah 3 kalian lipat ya. Hanya saja, penyerapan tenaga kerjanya per 1 triliun itu turun dari 4.500 ke hanya 1.200, 1.000 sampai 1.200. Jadi turunnya lumayan banyak, sekitar 70% gitu. Ini as simple as karena semua investasi ini
tidak membutuhkan SDM yang banyak gitu. Dan yang di sebelah kanan ini chart yang menarik juga ya, kemarin juga saya baru tak-atik angka akhirnya ketemu chart ini nih. Ini yang sebelah kanan itu adalah FDI yang line chart, jadi yang garis lurus itu line chartnya yang warna ungu itu FDI, Foreign Direct Investment atau investasi asing, yang sering Pak Bahlil ngomongin itu tuh yang ini nih FDI gitu. Nah, yang bar chart itu direct investment dari sisi monetary flow. Jadi gampangnya dilihat, yang bar chart itu adalah duit hard cash ya, duit tunai yang masuk ke Indonesia. Dan ini duitnya flat ya, yang bar chart yang biru ini flat, duitnya nggak kemana-mana gitu. Sedangkan kok bisa kalau duitnya flat, FDI-nya naik? Jadi kenapa? Karena as simple as FDI-nya itu dalam bentuk impor. Jadi kalau misalnya ada 100 triliun investasi dari FDI nih, ya kan, dari asing, dia bilang oh si A gitu, perusahaan A udah bukukan 100 triliun FDI di Indonesia. Simpelnya 50 triliun dari 100 triliun itu tuh uang tunai, 50 triliunnya lagi tuh mesin gitu. Tapi dia tetap report 100 triliun. Nah, maka dari itu kenapa dulu pas Pak Luhut bilang dengan adanya downstreaming, intinya dia itu dolar akan turun ke 10.000, ya susah karena duit yang masuk dari FDI pun nggak semuanya itu duit tunai gitu. Semua banyakan juga, terutama 2 tahun terakhir, kebanyakan duit yang 2 tahun terakhir kebanyakan investasi yang masuk itu adalah dari import mesin-mesin. Alhasil dari semua itu, dari polisinya pemerintah dari 10 tahun terakhir, terutama especially 5 tahun terakhir yang fokusnya itu ke downstreaming, konsumsi masyarakat itu melemah karena labor market di Indonesia itu sangat lemah. Jadi kalau sekarang banyak keresahan sosial ya, terutama kepada anak-anak Gen Z gitu, karena mereka bilang oh susahnya dapat kerjaan di Indonesia, ya memang gitu. Contohnya kalau teman-teman lihat sebelah kanan itu adalah penyerapan tenaga kerja di sektor formal. Sektor formal itu apa? Bayangin aja karyawan yang kerja gitu, jadi white collar jobs ya. Nah dulu 2009-2014 itu total dia menyerap 16 juta pekerjaan, turun ke 9 di zaman Pak Jokowi yang first periode sekarang turun ke 2 juta. Ini total 5 tahun ya, jadi 2 juta total dari 5 tahun, berarti 1 tahun cuma menyerap 400.000 orang gitu. Dengan Indonesia yang usia produktif 150 juta, ya tentunya obviously banyak orang sekarang yang resah karena kerjaan itu minim, lapangan pekerjaan itu tidak sebanyak dulu-dulu, dan ini benar datanya proof the thesis. Sebelah kiri sama halnya bahwa semenjak tahun 2020, semenjak COVID terutama, ini kebanyakan orang-orang yang mencari kerja atau mungkin pekerjaannya di Indonesia kebanyakan sekarang itu banyaknya ada di sektor informal. Ini adalah yang di bar atas ya, bar yang hitam. Kalau yang bar terang ini itu sektor formal ya. Sektor informal itu sektornya apa aja sih? Pekerja yang part-time, jadi yang punya kerjaan lebih dari 1 pekerjaan tiap hari. ART, pekerja yang tidak digaji, pekerja yang keluarga. Jadi intinya gig ekonomi, influencer juga hitungannya di sini nih, di sektor informal gitu. Jadi ini adalah orang-orang yang karena kerjaan di sektor formal itu nggak ada, mereka pindah ke sektor informal. Dan sektor informal kan tentunya pendapatan income-nya tuh lebih kompetitif ya, dan lebih less gitu. Jadi purchasing power kita menurun gitu. Dan maka dari itu menurut saya dan menurut Algo juga, dengan adanya fokus yang berlebihan terhadap sektor downstreaming, itu nanti takutnya 5 tahun ke depan tidak ada policy yang stimulatif terhadap konsumsi masyarakat, dan akhirnya ekonomi kita gini-gini aja, stagnan gitu. Dan bagian terakhir, jadi dengan adanya kondisi politik, kondisi ekonomi baik di global dan juga domestik, view kami di IHSG seperti apa? Untuk IHSG sendiri, seperti yang kita sudah mention ya di webinar sebelumnya, bahwa view Algo Research untuk tahun ini pergerakan market IHSG movement itu akan sama dengan 2019.
Kenapa? Karena no catalyst, unattractive story, dan lack of flows gitu. Di level 72, 73 sekarang, saran kami adalah to take profit. Dan teman-teman kalau mau lihat di sebelah kiri ya, sebenarnya itu chartnya sangat-sangat mirip, formationnya juga sangat-sangat mirip sama 2019, 18, dan juga tahun lalu dan tahun ini gitu. Di tahun 2018 sampai 19, kalau teman-teman lihat nih ya ini kan dulu puncaknya nih, di awal-awal 2018. Akhirnya dia turun kan, nah itu karena trade war tuh. Karena trade war dia turun, dia consolidate, akhirnya naik lagi di 2019. Ini kenapa naik 2019? Karena ekspektasi Jokowi second term. Ya, ekspektasi Jokowi second term, dan juga sebenarnya itu nanti saya bahas di next slide, karena suku bunga turun. Tapi walaupun suku bunga turun, cenderung flat ke downtrending di 2019. Mirip juga di satu tahun terakhir 2023 kita consolidating, terus kita rally karena anticipation of Pak Prabowo continuity-nya Pak Jokowi punya policy, plus pivot yang waktu November, tapi sekarang trending juga, downtrending malah sekarang gitu. Jadi menurut kami kalau level IHSG di 7273 better kalau memang ada profit di take profit aja gitu. Nanti juga saya akan bahas alfa-alfanya kita apa aja. Dan kalau memang mau beli lagi seperti yang kemarin saya bahas itu, kalau mau buy the dip itu di bawah 7.000 aja di 6869. Dan ini di sebelah kanan adalah rata-rata pertumbuhan bulanan IHSG 10 tahun terakhir. Memang yang paling bagus itu di luar dari Desember adalah Juli ya. Maka dari itu kan bulan ini kita lumayan kencang nih naiknya awal-awal Juli. Agustus masih oke, tapi kalau udah masuk September itu udah mulai was-was ya. Jadi makanya menurut kami kalau misalnya sekarang marketnya masih sideways, ada profit, take profit aja gitu. Nanti kalau emang turun lagi, find another trade gitu. Nah, ini di slide ini saya mau bahas tentang how to trade when the Fed decreases interest rate gitu. Karena kan sekarang banyak orang yang di market itu sekarang pembahasannya, interest rate turun, ini good, bad. Sebenarnya good or bad, menurut kita eventually good, but for now it's bad gitu. Jadi how to trade when the Fed decreases interest rate, ini historically ya. Jadi konteksnya dulu ya teman-teman. Kenapa sih the Fed itu turunin suku bunga? Kalau the Fed turunin suku bunga itu karena ekonominya jelek gitu. Jadi berkata the Fed itu pemadam kebakaran. Kita itu cuma manggil pemadam kebakaran kalau rumahnya kebakar kan. Kalau rumah nggak kebakar nggak manggil pemadam kebakaran gitu. Jadi the Fed itu hanya akan turunin suku bunga kalau di economic outlook itu udah mulai weakening gitu. So turunin suku bunga is actually not a good thing gitu. Dan strategi kita kalau memang ini kejadian di 1 tahun terakhir itu adalah take profit on the anticipation, sell on the actualization, and then buy on new formation. Jadi saya jelasin ya. Maksud saya adalah ketika kita anticipate si the Fed akan turunin suku bunga kayak sekarang ini, better to take profit. Kenapa? Karena kalau the moment the Fed turunin suku bunga, itu sell on news biasanya. Baru nanti kalau udah turun, terus marketnya konsol, interest rate-nya udah ada new low lah ibaratnya. Kalau interest rate-nya udah found a new low terus nge-flat, itu kita baru beli. Contoh 2019-20 ya. Ini di 2019 sama 2020 itu marketnya kita lihat yang 2019 aja nih ya, yang pas nge-flat gitu. Ini kan dari 2016. 2019 waktu market anticipate akan turunin suku bunga the Fed-nya, itu take profit tuh di awal-awal 2019 gitu. Nah, waktu dia turunin suku bunga di pertengahan 2019 itu sempat naik sedikit, tapi habis itu udah nggak naik lagi gitu. Dia malah cenderung turun gitu kan. Bahkan sampai 2020 akhirnya ada profit di bull market nih gitu. Dan ini kita baru beli ketika Fed Fund-nya tuh yang garis ini udah find a new low. Karena market nanti eventually akan consolidate juga gitu. So it's the best time actually buat marketnya nanti consolidate ketika setelah krisis. Sama halnya di 2008-2009 ya. Jadi waktu 2008-2009 ini kan the Fed punya interest rate juga nge-flat nih dari 2007 sampai 2008. Marketnya naik kan. Kita juga sebenarnya marketnya naik sih kalau misalnya kita
objektif ya terhadap IHSG gitu, karena kan dari 2022 IHSG cenderung naik, walaupun yang naik karena brand aman ya. Cuman sama aja gitu waktu 2008-2009 ketika dia anticipate, which is waktu interest rate-nya nge-flat, itu kita harus take profit atau udah ancang-ancang lah untuk take profit, karena waktu dia turun itu sell on news gitu. Di 2008 juga tuh, ini 2007 second half ya. Jadi waktu 2007 dia turunin suku bunga, itu marketnya nih sempat turun juga nih. Sempat turun sekitar dari 2.300, 400 ke 1.9 tuh 20%. Tapi rebound lagi. Nah, ini saya perlu point out bahwa buat teman-teman yang belum trading ya, atau belum invest waktu 2008, ini sebenarnya naik karena satu saham sih, which is Bumi doang. Mungkin cerita juga ingat kali itu. Nah, itu waktu 2008 ini sebenarnya naik gara-gara Bumi gitu. Tapi marketnya kalau kita take yang lain gitu ya, kayak contohnya BCA, dan dulu kan Astra, Unilever masih big caps ya. Nah, saham-saham big caps itu cenderung flat-flat doang gitu. Akhirnya 2008 happening ya, interest rate-nya turun, marketnya ikut jebol juga. Baru Fed Fund-nya steady di new low, baru nanti marketnya naik. Dan ini sama juga di 2000, di pas Krismon ya, 2000 sampai 2021 gitu. Anticipate dia market cenderung turun. Nah, ini nggak kelihatan banyak turunnya, tapi sebenarnya ini turunnya banyak nih, dari 440 ke 360, itu hampir 20% juga gitu. Nah, kita buynya pas new low gitu, which is ya ini lumayan lama sih, waktu 2001-2004 tuh new low-nya tuh baru di 2003, jadi nunggu 3 tahun gitu. Dan terakhir, dengan keadaan ini semua, kita di Algo sukanya sektor atau saham yang mana sih? Nah, kalau misalnya di Algo itu kita ada yang namanya Algo Alpha Index. Algo Alpha Index itu adalah indeks stock selection kita sih. Yang kita namanya Algo Alpha Index, itu udah naik sekitar 12% year to date ya. Ini yang warna biru gelap. Dimana kita itu terakhir remain positive on all, on improving outlook, dan sekarang selective on corporate actions. Kita take profit on tech dan juga take profit on BRI gitu. Nah, ini dulu ya research kita waktu 27 Mei, di mana kita push call sama tech, tapi marketnya sempat turun ya. Baru akhirnya rebound lagi di pertengahan Juni, di mana kita juga sempat bilang buy the dip. Jadi ini kita average down nih. Waktu kita beli di Mei akhir, dia turun, pas bottom Juni tengah kita average down lagi gitu. Nah, dulu kita sukanya call sama tech, sekarang kita tetap suka call, tech-nya kita take profit, dan BRI-nya juga kita take profit gitu. Nah, ini sekarang komposisinya, jadi kita di Algo emang transparan. Kita punya komposisi itu, kan ini tadi saya bilang take profit, tech, BRI. Kita add call-nya 50% dari total index. Corporate action itu kayak M&A, kayak ada restructuring loan, dan sebagainya, itu corporate action atau dividen gitu. Itu 30%, jadi total equity kita atau total, kalau misalnya contoh ada 100 juta, itu 80 juta ada di saham, 20 juta kita cash, which is ya ibaratnya kayak deposito gitu. Saham-saham mana yang kita suka, itu ITMG, SCMA, Adaro, ADMR, UT, sama Dewa gitu. Ini UT sama Dewa kita baru add kemarin, jadi kita beli UT sama Dewa kemarin. Terus ITMG kan udah dulu kita udah suka, kita tapi add the weight. Tadinya weight kita 10%, kita naikin ke 20. SMA juga, tadinya weightnya 10, kita naikin 20. Adaro ADMR kita maintain 10-10. UT kita add juga. UT kita add, dan ini cash, maksudnya kita take profit ya, taruh cash. Sebelumnya, 3 nama yang di indeks sebelumnya itu, kita kan dulu ada BRI, Buka, MTEK. Ini kita 3-3 kita nolin, kita take profit. Jadi untuk BRI kita udah lumayan untung 12,6%, kita take profit, tadinya weight-nya itu di kanan, dua dari kanan tuh 30%, sekarang 0. Buka juga kita udah untung 5% ya, kita take profit 20%, kita take profit tadinya weight 20% ke 0, MTEK juga. Nah, ini kenapa saya jual MTEK atau Buka atau Tech itu karena ada berita GIC kan jualan tuh kemarin. Nah, itu udah, tadinya kan tesis Algo awalnya Tech itu light position ya, light positioning. Tapi kalau misalnya si GIC tiba-tiba jualan sih ya nggak akan ada yang beli sih, itu menurut saya sih. Jadi itu ya mendingan tunggu aja sampai newsnya reda atau emang beneran dia jualan, baru it can clear the way gitu. Nah, tapi untuk indeksnya ini juga perlu diingat teman-teman,
kita di algo itu kan cenderung lebih trading ya, karena kita lebih ke momentum sih dibandingkan lebih ke analytical atau long term view gitu. Jadi yang harus saya highlight adalah level stop loss gitu. Kita di indeks ini sebenarnya ini kan yang kanan ini target price. Sebenarnya yang paling penting sebenarnya stop loss sih, karena kalau misalnya nggak ada stop loss sih lumayan inilah ya, dengan market yang kayak sekarang itu lumayan cenderung beresiko gitu. Jadi pay attention kalau memang mau diikutin rekomendasinya algo, never forget to put stop loss. Dan ini kita sangat dalam tanda kutip hardcore ya untuk stop loss, dimana contoh nih misalnya besok hari Senin, kalau hari Senin nanti market buka beli SCMA, terus dia tiba-tiba sesi 2 kena stop loss nih 125, itu otomatis jual, walaupun cuma beda satu sesi kita jual gitu, dan itu dari 20% menjadi 0 gitu. Jadi kita tuh very very hardcore di stop loss, which is why kalau misalnya ini kalau kita lihat pergerakan indeks atau NAV kita, returnnya tuh selalu ketaker gitu. Kalau misalnya ada stop loss, takutnya kan ada taker. Jadi kita selalu lebih peduli sama stop loss dibandingkan dengan upside gitu. Dan untuk spesifik sektor coal, kenapa kita sangat suka dengan coal ya, albeit ini actually momentum, jadi view kita 1-2 bulan ya. Itu satu, karena bisa menjadi suatu trade untuk AI gitu. Kalau teman-teman lihat, harga coal price kan cenderung stagnan ya dari 2023 sampai 2024. Walaupun sekarang forming a new high. Karena sebelum COVID itu di bawah 100, sekarang 130-an. Jadi dengan adanya stagnan dan juga karena China masih belum pulih sepenuhnya gitu, makanya coal price kan stagnan. Ini menurut kami ya it's good lah at least. Jadi dalam artian ya selama dia nggak turun di bawah 100 harusnya aman gitu. Nah kalau dia emang beneran turun di bawah 100 karena krisis, cut loss saja udah. Nah, kalau dari sisi AI, ini di sebelah kanan teman-teman bisa lihat, ini chart yang saya tunjukkan adalah penggunaan atau konsumsi electricity untuk seluruh sektor data center di dunia. Jadi all data centers in the world, itu kan server-server itu kan menggunakan listrik kan. Listriknya kan menggunakan energi. Nah, kita lihat nih energinya digunakan berapa sih? Turns out dari beberapa negara develop ya, itu penggunaan data center itu jauh lebih tinggi, penggunaan listrik atau energi dari data center itu jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara ini, karena sekarang levelnya udah sekitar 320 terawatt gitu. Cuma penggunaan listrik dari US sama China yang lebih tinggi daripada penggunaan data center. So essentially semakin banyak investasi dari perusahaan-perusahaan AI ini terhadap data center, penggunaan listriknya itu akan cenderung meningkat. Dan ini di slide berikutnya adalah berapa sih total, kalau gitu kan pertanyaannya berapa sih total investasi dari perusahaan AI lah ibaratnya. Nah, ini ada yang namanya hyperscalers. Hyperscalers itu apa? Itu contohnya kayak Google, Amazon, Microsoft, ya mereka kan yang ada data center kan kayak Azure sama AWS gitu. Nah, mereka itu sekarang karena adanya AI, mereka itu pengen invest di data center ya sebaik segila-gilanya gitu kan. Ini yang sebelah kiri chart, yang hyperscalers itu yang hitam ya, ini cenderung meningkat ya. Ini kan total hyperscaler plus colocation. Colocation tuh kayak ya anggap tower companies, telco companies lah ya. Nah ini mereka itu naik dari sekitar 10 miliar dolar itu sekitar 15 miliar dolar nanti di tahun 2030 gitu. And this 30% itu actually buat mereka is quite big gitu. Dan ini ini saya dapat dari McKinsey. Jadi ya ini harusnya quite understated, karena kalau misalnya kita lihat Facebook punya capex, Amazon punya capex, itu juga Microsoft juga untuk data center itu lumayan picking up gitu. So dengan adanya tesis ini, harapannya adalah dengan data center ini, hopefully penggunaan energi itu makin tinggi gitu. Dan ini di sebelah kanan kita lihat bahwa new coal plants, jadi power plant yang menggunakan coal sebagai energy source itu actually meningkat tahun lalu. Tentunya didorong oleh China, tapi di luar China pun juga meningkat gitu. Feeling saya sih juga karena ini gitu, dan juga adanya India. Jadi China India itu the biggest market lah buat coal. Kita juga ekspor kan banyak ke dua negara ini gitu.
Nah, terus kan ada juga yang argue ya, tapi kan orang bisa juga data center pakai renewables ya. Nah, ini saya lihat kalau di sebelah kiri, ini yang pie chart, itu berapa banyak sih persentase penggunaan energi di setiap penggunaan listrik atau energi di setiap inilah source-nya gitu. Oil paling banyak 32. Jadi dari semua total energi di dunia, itu 32% masih pakai minyak. 27 coal, which is kita akan benefit kalau memang kejadian. 24 natural gas. Nah, ini baru sisanya tuh yang ini nih. 6,7 tambah 4 tambah 7,5 ya di bawah 20 lah. Baru renewables gitu. Dan juga harapannya kalau Donald Trump jadi, dan dia stopin semua renewables atau EV and all that, ESG yang actually merugikan kita ya, merugikan Indonesia specifically. Ya harapan saya sih, ini semua conventional energy consumption tuh harusnya akan naik ya, dan ini akan benefit saham-saham coal. Dan terakhir, on coal, ini yang di sebelah kanan ini adalah chart menunjukkan earnings-nya Adaro, ADMR, TMG, UNTR ya. Jadi kan gara-gara sebenarnya tuh kalau kenapa sih earnings-nya si coal itu belum membaik, karena harganya kan turun terus tuh. Walaupun volumenya tuh ya stagnan aja gitu. Nah, harapannya di second half, jadi setelah di third Q sama fourth Q itu harapannya nanti akan menunjukkan improvement dari sisi year on year gitu. Karena kalau teman-teman lihat di first Q tahun ini, jadi 3 quarter kemarin itu masih lebih di bawah first Q tahun lalu karena harganya turun kan. Di second Q nanti kan mereka keluarin report Juli ya. Juli harusnya masih year on year turun gitu. Jadi kalau teman-teman lihat nanti laporan keuangannya pasti turun tuh. Cenderung turun lah ya. Nah, harusnya itu udah expected karena harga coal-nya juga kan analis-analis sama investor harusnya udah paham lah ya kalau misalnya gara-gara high base di tahun lalu. Jadi harapannya nanti pas third Q keluar, which is di Oktober, itu year on year akan naik. Seperti yang teman-teman lihat di third Q tahun lalu, itu udah bottoming gitu. Di third Q tahun lalu. Nah baru kalau saya pribadi sih strateginya, tunggu third Q keluar, kalau bagus dia lanjut, selama nggak ada krisis dan selama call-nya itu masih di atas 100, pas fourth Q keluar, which is tahun depan Januari baru jualan gitu. Nggak usah pegang lama-lama gitu. Walaupun besok misalnya emang resultnya ternyata second Q emang lebih bagus dari estimate, dia naik 20% juga jangan hold lama-lama gitu. Karena ini purely menurut kami hanya untuk momentum trading. Dan terakhir, on the potential corporate actions, kenapa kita favor SCM sama Dewa? Karena satu, untuk Dewa kan kemarin ada restrukturisasi utang ya, jadi utangnya ada di restructure, dan kabarnya kan dia nanti ada beberapa potential corporate actions juga lagi ya, dapat pinjaman kah atau mungkin akuisisi sesuatu lah gitu. Jadi harapan kami sih ini akan memberikan positif katalis sih kepada stoknya. But then again, jangan lupa stop loss kita di Dewa itu 60. Jadi ya kalau udah 60 udah cut loss aja, berarti tesisnya udah fail kan. Dan terakhir untuk SCMA, kenapa corporate action? Ini bukan dividen tapi lebih karena ada potensi bahwa video anak usahanya itu akan IPO, entah tahun ini entah tahun depan gitu. Dan kalau di IPO harusnya bagus ya, karena dia salah satu yang terbesar OTT di Indonesia. Dan juga ada comfort lah, ibaratnya lebih comfortable karena SCMA punya earnings juga harusnya membaik gitu. Walaupun sebenarnya kita ngelihat SCMA bukan dari sisi earnings ya, tapi dari sisi corporate play gitu. Nah, kalau teman-teman lihat tahun lalu, itu dia punya earnings di second quarter tahun lalu, itu cuma 3M. Jadi, very likely, tinggi kemungkinannya, habis nanti result keluar Juli, dia year on year-nya kenceng. Nah, dia kalau break 150, terus nyampe 170 atau 80, ya take profit aja gitu. Hopefully sih nyampe ya. Karena video IPO-nya kan kita bisa tahun ini, bisa tahun depan gitu. But selama chartnya mendukung dan masih ada angin dari earnings ya, sedikit-sedikit take profit, it's okay gitu. Ya, so far dari gue itu aja sih, Cirita. Thank you semua udah dengerin. Kalau ada pertanyaan boleh tolong ditaruh di Q&A. Oke. Thank you banget Alvin, penjelasannya sangat jelas, detail, dan buat teman-teman yang join yang kemarin-kemarin kan kalau kita ada pembahasan mungkin nggak selengkap ini ya, kalian bisa dapat
saham stock picknya, dapat target price-nya, stop loss-nya. Jadi kalian boleh ikutin kalau sesuai dengan risk profile kalian dan tetap do your own research. Ini sekali lagi disclaimer, kalau kalian berasa tesisnya make sense silahkan di follow. Kalau rasanya nggak struck ya nggak masalah. Oke, kita akan masuk ke sesi Q&A. Di sini udah ada beberapa pertanyaan masuk. Mau tanya bagaimana prospek BTPS? Kalau dilihat penurunannya kan udah cukup dalam. Sedangkan BRIS udah melaju tapi BTPS masih gitu-gitu aja. Itu satu. Kedua, prospek Indah Kiat dengan pembangunan pabrik baru. Apakah layak di hold untuk saham ini? Dan semen, untuk industri semen ada INTP sama semen Gresik. Silakan, Vin. Saya jawab nomor 1, nomor 3 ya, soalnya INKP saya nggak follow. Kalau misalnya BTPS itu ada baiknya tunggu habis result, karena resultnya kira-kira kayak akan jelek sih. Saya sih cenderung lebih suka kalau dia nyampe ke harganya 1000-an atau 900 gitu. Kemarin juga actually waktu kita webinar udah ada yang nanya sih tentang BTPS. Di kami sih masih sama ya, karena kan intinya kalau misalnya BRI aja kesusahan, apalagi BTPS gitu, dan secara angka harusnya second quarter dia masih cenderung turun. Jadi menurut saya sih mendingan tunggu di level 1000. Kemarin sempat touch 1000 nggak ya? 1200 sekarang. Oh, Ya, turunnya, sempat 1000 deh. low-nya ya. Sempat 1000 deh. Ya, low-nya sempat 1000. Jadi mendingan tunggu di low aja, karena feeling saya sih akan consolidate Iya. 121 sampai 1000 gitu. Sempat 1000. Ya. Although kalau misalnya mungkin teman-teman belum terlalu buat teman-teman yang nggak follow juga, BTPS tuh kalau nggak salah ya, dia mau naikin DPR dia, dividen payout-nya ke 60% mulai tahun depan. Jadi mungkin lebih baik kita lihat tahun depan aja sih. Atau kalau misalnya dia udah di bawah 1000 udah lumayan cukup relatif murah gitu. Tapi Nah, kenapa? nggak, tapi tetap mungkin tetap dilihat kali BRIS-nya. Kalau BRIS-nya koreksi kan dia suka ketarik tuh. Oh ya, itu kan BTPS. Kalau BRIS itu menjadi alternatif juga sih. Itu again sekarang tergantungnya sama flow. Kalau Big Bang sih sebenarnya, kalau saya sih pribadi ya, kalau Big Bang sih jujur saya udah jarang terlalu ngeliatin si ini ntar tahun depan gimana COC-nya dan segala macam. Karena kalau Big Bangs itu mereka pasti akan dapat flow mau sahamnya jelek atau enggak, sama kayak BRI gitu. BRI waktu di 64 itu orang kan paling bilang turun gara-gara kualitas kreditnya jelek. Terus dia ke 4.000 tuh, terus dia naik kan sekarang hampir ke 5.000. Tapi orangnya sama nih, market masih bilang oh ini naik gara-gara dia punya credit quality udah membaik gitu. Tapi saya bingung kan, masa lu 2 bulan lu punya credit quality masih membaik gitu, nggak mungkin kan. Itu semua is actually because of flow gitu. Dan kemarin si Big Banks itu kasih guidance lebih rendah, tapi habis kalau nggak salah Mei gara-gara si The Fed sempat hawkish tuh dia turun lagi gitu Big Banks-nya. Makanya sebenarnya kalau ngeliat Big Banks termasuk BRIS itu cenderung, kalau saya sih pribadi ngeliatnya ini ya, flow aja gitu. Dan untuk ketiga, untuk semen INTP SMGR, nah INTP saya nggak ngeliatin, cuman SMGR kan kemarin habis keluar dari MSCI, harusnya udah kering nih, ini kayak info lah ibaratnya. Kalau dia balik di bawah 4.000 sih bisa menarik sih, tapi tunggu aja kalau misalnya nanti ada sell news di result, karena result second quarter-nya bisa jelek gitu. Kalau INKP, sorry nggak follow soalnya. Susah Gini, juga. bisa jawab. Nggak, tapi INKP susah juga karena ini memang suka bergerak, marketnya naik, kadang dia bisa nggak jalan, marketnya turun, jadi agak susah memang ini saham yang susah dicak deh. Mungkin lebih banyak mesti tunggu money ini, smart money in. Jadi kalau udah pada orang dalam, atau mungkin kalian melihat nih direksinya pada beliin atau ada pengumuman bahwa ada penambahan saham, nah biasanya itu ada salah satu indikasi smart money in. Tapi ya sekarang nggak tahu, mungkin masih taraf akum, nggak tahu juga. Jadi nanti kita kawal pakai technical chart aja tradingnya. Terus ada juga pertanyaan mengenai proyeksi saham Telkom. Kira-kira Nggak follow, sorry. Tapi kalau misalnya secara big garis caps, besar, saya secara garis besar sih kan kemarin, walaupun sebenarnya again Telco juga kena imbasnya gara-gara flow sih, walaupun sebenarnya resultnya nggak terlalu jelek kan. Tapi ya again kalau misalnya Telkom itu kan takutnya ada kompetisi ya. iya, Kompetisi price dari war. lain kan, price war kan. Plus kalau misalnya dia tuh cenderung mengikuti sentimen dari purchasing power gitu.
kalau misalnya Telkom. Dan kemarin kan sempat kalau nggak salah ada wacana dia mau turunin ya harga-harga ASP-nya, makanya dia sempat dalam tuh turunin. Iya, capex-nya gede, kebutuhan modalnya gede, tapi dia punya produk itu kalau misal kalian pakai prabayar, berasa deh harganya itu sekarang bisa lebih murah loh. Ya kebetulan aku kan pakai prabayar, jadi berasa emang lebih murah. Berarti kan dia menurunkan harganya gitu. Itu yang Iya. yang ditakutin sama investor itu selalu price war. Jadi makanya itu pertama dia digebuk dari atas ke bawah itu gara-gara itu juga. Terus Telkom kita udah jawab. Ini lu mau bahas lagi nggak? Mau tanya dampak Microsoft, apakah ada dampak ke saham tech? Harusnya enggak ya, karena itu kan lebih ke softwarenya Microsoft yang kemarin itu loh ya. Iya. Nah itu iya, ini sempat nggak bisa trading ya sesi 2 ya kemarin ya. Ada sedikit yang terganggu, ada beberapa yang Ada terganggu. gangguan sih kayaknya sih ya. Nah tapi anyways kalau misalnya tentang yang kemarin itu, ini bukan konspirasi ya, cuman saya kan suka baca-baca X. Nah ini kita lihat aja nih sebenarnya siapa yang ini yang kasih virusnya gitu. Kemarin saya baca-baca di X itu katanya Iran ya. Gue nggak tahu deh itu kalian do your own research sendiri sih. Tapi ya lebih menarik sebenarnya kita mesti lihat nih siapa yang actually menjadi ini ya nih apa siapa yang nge-hack kemarin kan. Kalau misalnya itu emang beneran negara luar gitu, itu bisa jadi geopolitical risk factor lagi sih. Something baru ya, perangnya bukan perang fisik, bukan perang dagang, tapi perang teknologi nih. Tapi walaupun dibantah katanya sih bukan virus katanya, karena si Microsoft itu baru update software baru. Tapi kan aneh juga ya, kenapa update terus orang yang update itu langsung nggak bisa dipakai, dan itu chaosnya udah nggak satu negara tapi banyak gitu, agak-agak bingung sih. Yang untung yang nggak kena kayaknya cuma China deh, karena kan gara-gara actually jadi ini ya, jadi bagus ya gara-gara China sama US berantem gara-gara chips. Si siapa China kan kemarin sempat bilang pokoknya pemerintahnya China nggak boleh pakai Microsoft sama Amazon, sama Apple gitu. Dia jadi nggak efek. Oke, menarik. Terus kalau IHSG 7.000, Astra berapa? Lu suka nggak sih sama Astra? Anyway, saya pribadi sih jujur ya, kalau Astra sih saya sempat sih di Algo ya. Di Algo kita sempat ngepost tuh perbandingan return antara kalau 10 tahun lalu taruh duit di deposito dibandingkan beli saham Astra termasuk dividen. Itu sama Astra termasuk dividen kalau beli di 10 tahun lalu berarti beli di harga 7.500, itu rugi 6% termasuk dividen. lu udah hitung tapi splitnya deh, stock split. Semua udah sama stock split. Jadi gua asumsinya ya buy and hold ya obviously ya. Kalau kalian bisa tradingin sih oke gitu. Cuman kalau investor jangka panjang buy and hold dan 10 tahun lalu beli Astra, harusnya dia minus portonya, minus 6. Sedangkan kalau taruh duit aja dulu manis di deposito, tiap tahun dulu deposito 7%, sekarang kan 4. Tapi kalau kita kumulatif pakai compounding factor, deposito itu 50 ya kalau nggak 160 gitu. Tapi anyways intinya saya sih beneran nggak ngeliat ada katalis di Astra. Mendingan jadi Jardine ya. Saya sempat ada tulis sih di Algo, mendingan Jardine jual Astra aja. Karena dia udah cuan dari 2001. Sekarang Astra adanya capex nggak jelas, dan Astra itu kemarin ada ini loh affiliated transaction. Jadi kemarin itu Astra beli Hotel Mandarin yang di Bundaran HI itu, dia beli 1 triliun dari anak usahanya Jardine juga gitu. Terus dengan adanya, jadi maksud saya kayaknya dengan cash positionnya si Astra kayaknya juga manajemen kurang ini ya, nggak tahu mau growth factor dari mana gitu, mendingan UT-nya gitu. Iya. UT-nya at least masih ada kena call, efek dari call, dari gold, emas. Iya. Dan mau apa ya? Ya seperti itu sih, asal saya kurang ada view sih, dan lebih negatif sih sama Safi. Dan ada BYD kan sekarang, ya hopefully BYD ini bisa naik sih, dia punya sales, karena bagus-bagus mobil. Bener-bener, dan harganya juga oke sih. Iya, jadi Astra memang murah, secara valuasi is cheap, tapi ya kita nggak tahu apakah nanti dia akan ada
kan mungkin gini loh, dia kayak kalau ibaratnya mungkin kayak orang bingung ya, sekarang duitnya banyak tapi nggak tahu mau kembangin kemana, karena mobil konvensionalnya kan sekarang kena hit sama EV gitu. Jadi kalau nanti kecuali Toyota ada pengembangan baru nih, ada EV atau ada insentif hybrid mungkin, which is katanya sih yang insentif itu katanya nggak, rumornya sih kayaknya nggak jadi. Tapi kalau bisa tradingin big caps sih, karena saya sendiri kan jujur suka nih trading big caps, ya bisa aja di tradingin sebenarnya. Sekarang kan berapa ya, setelah 4,5 ya? Iya. Ya 4,5 beli, goceng, jual. Iya. Kalau misalnya turun di bawah 42 atau 4.000 ya cut loss. Terus ada yang bilang ini, wah baru untung dikit udah TP. Iya. Soalnya kalau di algo view-nya lebih kayak main poker sih. Jadi misalnya kita kayak kemarin kan pilih tag nih, buka main tag. Saya udah suka tuh buka main tag, kan sempet ke 140 ya. Si buka kan, jadi lumayan tuh untung 20 poin gitu. Terus karena ada informasi baru, which is kemarin JIC jual ya, jual aja numpung profit, mendingan plus 5% daripada minus 5 sih kita. Iya. Nggak, kadang-kadang Indonesia ini kalau lu mau cuan gede, pasarnya kalau lagi nggak memungkinkan, bukannya untung malah buntung. Kadang kita juga maunya TP-nya jauh. Cuma kan kalau pasarnya lagi kayak sekarang nih, banyak ketidakpastian, banyak perubahan policy, banyak berita dari regional, mau mendingan gini, TP dikit. Kalau memang itu masih strong, kita kawal terus pakai technical, itu bisa aja nanti upgrade TP nantinya gitu, daripada kita TP jauh tapi nggak kecapek-capek terus tahu-tahu dia ngedrop kena stop loss. Mendingan sih kalau aku lebih condong, karena pasar sekarang banyak gonjang-ganjingnya, ya tahu sendiri dari awal tahun aja pasar kayak apa sih, tahun ini kan susah banget gitu cuannya. Mendingan cuan dikit, tapi kalau memang itu masih kuat, masih strong, kita lihat flow-nya. Kalau flow dari foreign atau flow dari fund lokal masuk, ya kawal, naik terus, modal kamu minimal udah di bawah gitu. Mau seraka-seraka cuan gede nggak nyampe buat apa? Nah ini mungkin yang kalian bisa lihat lagi. Sell in July and go away, is it? Terus apa ya perbandingannya rate suku bunga? Oh ya, Algo Alpha Index udah bisa beli di mana? Mau subscribe nih? Nggak bisa beli. Enggak, kalau nanti mungkin. Bukan produk soalnya. Iya, belum jadi produk, nanti bisa aja nanti jadi produk. Amin. Terus kenapa Dewa? Kenapa bukan BRMS atau Bumi? Nah, lu mau jelasin lagi nggak? Sebenarnya tadi udah disebutin sih. Tapi mungkin mau sekarang di compare ya udah. Iya, kalau BRMS sama Bumi kan kayaknya co protection-nya udah lewat deh. Bumi tahun depan kayaknya. Bumi tahun depan lah. Nggak maksud sekarang ini nggak ada. BRMS kan tahun lalu nama salimnya keluar. Ya. Bumi tahun lalu nama salimnya keluar, dia naik. Dewa kan belum ada yang keluar nama-nama orang. Oh iya, benar-benar. Itu doang sih sebenarnya. Okay. Terus kalau misalnya Bumi sama BRMS kan udah banyak supply gitu, maksudnya banyak seller. Barang di karena market. kita jujur sempat suka BRMS sih, gimana nih waktu Maret itu kan gold sempat naik tuh, gold ya kan. Kita ada beli MDK sama BRMS nih naik, terus tiba-tiba MDK-nya masih dua-duanya turun sih. Cuman kayak banyak supply aja gitu waktu April sama Maret kita tradingin, jadi kayaknya masih ada orang juga sih. Dan unfortunately nggak ngaruh juga ya, goldnya itu udah naik dari 1.800 ke 2.400. Iya. Sahamnya kagak ada yang naik. Kadang-kadang susah, kadang bingung saham gold di Indo itu kayak mungkin mereka nggak 100% gold atau gimana ya? Nggak, lebih ini sih, kalau misalnya saham sekarang di Indo, nah contoh ya, kayak Harum sama Inco gitu. Harum sama Inco kan tiba-tiba orang nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, jebret ada top line-nya udah oke nih misalnya. Karena kan spot, kalau komoditi, harga spot price itu reflect-nya ke revenue kan. Jadi revenue-nya bisa aja inline naik. Kayak MDK, dia tiba-tiba ada aja gitu one off, atau kayak ada write off, atau ada capex lah, atau whatever gitu. Kayak Antam. Jadi komoditi-komoditi di Indonesia tuh banyak kan kurang ngikutin harga spot ya, karena itu revenue-nya udah ngikut,
profitnya nggak ngikut karena ada one off kadang-kadang. Oke, mungkin kita jawab dikit yang di YouTube nih, karena YouTube juga lumayan rame. Kalau Trump menang, apakah ada efek ke saham PHT seperti MNCN? Tuh. Sentimen. Gimana tuh, gue juga penasaran. Ya, biasanya based on historical itu ada yang namanya sentimen ya. Kalau misalnya si A dekat sama si B, contoh deh yang kayak kemarin. Tapi mungkin biasa di awal-awal aja kayak kemarin waktu pilpres, misalnya kandidat A punya saham kepemilikan saham B, ada hubungannya gitu. Biasanya itu ada kenaikan, tapi itu biasanya sentimen sesaat, bukan yang sentimen seterusnya. Karena balik lagi dong ke fundamental. Fundamentalnya kayak gimana? Kalau fundamentalnya juga ada perbaikan, itu pasti nanti belakangan baru naik. Kayak gini loh, si ini menang, dia deket sama si ini, naik. Nah, habis itu kan balik ke reality. Udah balik nih dunia nyata, oh ya udah begini doang, oke balik turun. Nah, biasanya gitu. Itu sangat umum. Mungkin sahamnya si Trump sendiri kemarin juga naik lagi yang di US. Kan dia kena hit sahamnya pribadi dia punya satu saham yang dia punya majority itu naik kenceng loh. Jadi itu sangat umum sih. Harusnya akan ada sentimen sesaat. Jadi enaknya invest di sektor apa? Udah disebutin. Terus ada review on Antam nggak? Enggak. Terakhir si Antam Sebenarnya resultnya jelek ya. Antam sebenarnya not bad ya. Lumayan murah, lumayan ketinggalan laggard, tapi terlalu banyak berita, terlalu banyak noise gitu. Jadi kayak ya baru mau naik terus keluar berita lagi, mas palsu lah, inilah, itu kan bikin kita nggak nyaman ya. Jadi kayak udah deh kabur. Mungkin itu juga yang terjadi. Terakhir jelek ya resultnya. Nah, ditambah result sama chartnya kurang seret ya. Iya. Kalau mau ngambil gold exposure ya sebenarnya ya UT sih bisa, atau kan sebenarnya ada yang lain-lain juga tuh. Iya. Terus katanya Goto nggak masuk Alpha Index bro, jadi buka. Goto sempat masuk waktu dia di 65, kan sempat 70 tuh. Ini nih actually ini di Algo Index nih yang kemarin turun nih dari Mei itu gara-gara Goto sama Bumi. Nah, dulu kita ada pasukin Goto sama Bumi di 90 ya kalau nggak salah. 90, Goto di 60-an, terus kan sempat naik tuh mereka. Terus kena stop loss pas marketnya jebol, ya udah. Ya untung kena stop loss, kalau nggak yang digocap kan. Iya, benar. Terus ada view on grup PP nggak? PP tuh saham lucu. Iya, itu udah pakai ikutin flow aja. Kalau flownya lagi ada flow beli ya. Terus biasanya kalau pengalaman kalau sahamnya turun biasanya beli. Nanti kalau naiknya lumayan di TP itu buat nge-swing lumayan enak. Bisa jadi ATM. Terus ada juga kenapa PGO tidak masuk dalam basket institusi, padahal secara fundamental bagus tapi harganya sideways. Siapa? PGO. Kata PGO tuh katanya ya maksudnya nggak masuk institusi. Nggak mungkin nggak dibeli sama basketnya ya, institusi. Buy side itu mungkin nggak favor on PGO itu why. Padahal kayaknya fundamentalnya katanya bagus. Sektornya kali lagi nggak booming ya, kayaknya belum terlalu. Terus BRI nggak sayang ya take profit, restructure bisa diperpanjang 2025. Fed dan BI rate cenderung akan turun. Ayo. Kalau saya sih nggak sayang sih, karena ya gimana ya, kalau kita udah untung 12% di sebulan, berarti kalau gua run rate 150% dong per tahun dengan strategi gua kan. Iya. Gitu aja sih sebenarnya sih, karena big caps karena view kita juga masih jelek ya masih lack of catalyst di ISG. Walaupun BRI-nya mungkin aja bisa improve, tapi ya obviously flow-nya lumayan susah gitu. Jadi ya kita kalau udah untung 10% buat big caps in 1 month, itu
kita sih udah lumayan suka ya, karena ya udah compounding factor kan jadinya. Iya. Kalau misalnya hit rate-nya bagus gitu, amin, anginnya lagi bagus gitu kan, 10% tiap bulan kan jadinya 120 ya. Iya, pasar sekarang menurut aku juga agak sulit kalau dipegang terus, beneran terlalu banyak. Ya ekonomi sendiri kalau bisa dilihat kan nggak terlalu yang jalan banget kan. Kalau yang punya toko sektorial berasa nggak lebih sepi. Jadi ya kalau misalnya pasarnya udah cuan, kenapa nggak diambil aja dulu kan. Terus nih ada yang nanya nih, seru nih sebenarnya. Ci, pilihan saham algo itu kan lebih ke arah momentum trading. Ada nggak review dari algo riset yang view untuk jangka panjang 3-5 tahun? Jujur nggak ada. Belum lah, pasarnya kayak gini nanti pegang 3-5 tahun. Nanti kalau nasibnya kayak saham yang sempat tadi disebut, nanti kagak untung, buat apa? Ya nggak? Iya, karena susah gini sih kalau misalnya mana Indo ada nggak? Nah ini deh. Ini kan chart di ini harusnya berapa tarik tahun? belakang lagi ya. Iya. Ini kan chart ISG nih. Ini idealnya kita lihat 20 sampai 30 tahun lah gitu. Cuman anggap dari 2018, which is 2018 juga menjadi suatu apa ya, turning point sih menurut saya, dan bagi teman-teman mungkin ya yang belum, ya masih yang baru main di market atau baru invest habis tahun 2020, dulu itu ya mungkin teman-teman tahu lah ya kasus-kasus kayak Jiwasraya dan segala macam kan, itu kan mulai di tahun 2018 tuh. Nah jadi itu kasus-kasus kayak gitu kan liquidity-nya yang tadinya ada terus tiba-tiba jadi nggak ada gitu. Nah ini makanya saya bilang jadi turning point sebenarnya, baik dari sisi local flows sama domestic flows, local flows sama foreign flows. Kenapa? Karena satu, saya ngomongin flow dulu ya. Satu, tadi yang saya bilang kan, karena ada banyak kasus diwas lah, kasus-kasus ABCDEFG itu domestic flow pindah semua ke bond. Dan juga karena Sri Mulyani itu nyaranin semua dapen-dapen untuk pindah ke bond. Karena simpelnya, dapen-dapen itu nggak boleh jual rugi. Oh iya. Iya, dia beli BRI di goceng, dia misalnya BRI besok 4.800 dia nggak boleh jual karena takutnya nanti fund manager bisa digugat karena itu kan udah merugikan negara, bisa kena pasal merugikan negara gitu. Nah tapi intinya gara-gara semua ini, turning point ini 2018 itu dapen-dapen jadi bukan takut ya, jadi pindah ke bonds, dan dia pindahnya ke big caps saja gitu. By big caps dia cuma itu big four banks, Telkom, udah itu dong 5 mungkin dulu ada Astra, tapi sekarang kan Astra turun terus nih. Nah tapi ya udah 5 itu doang gitu yang gede-gede, dan ini mah dengan ada brand sama si Aman aja kan mungkin beberapa dapen juga nggak bisa masuk kan. Nah intinya dari sini sebenarnya poinnya apa gitu, poinnya adalah dulu sebelum 2018, makanya saya bilang mendingan tarik catek belakang nih. Sebelum tahun 2018 itu marketnya enak tuh, bisa mencari dari sisi fundamental. Jadi 2-3 tahun story gitu ya, misalnya kayak 2015 tuh, saya ingat banget dulu 2015 tuh story-nya ya, dulu kebetulan call juga sih. Nah itu bisa nge-view sampai setahun 2 tahun gitu, dan itu work sampai 2017an gitu. Saya join Bahana, saya ingat banget tuh Indi 400 ke 2000, terus kayak UT sempat 40.000 tuh hampir 2 tahun loh, naik terus gitu ya kan. Tapi semenjak itu semua flow-nya habis, terus dari sisi makro juga kan sekarang udah lumayan susah kan, karena sekarang semua ETF dan semua passive fund tuh ya pindahnya ke nama-nama yang ada secular story gitu, dan kita nggak ada. Kita nggak ada secular story gitu. Kayak contoh Malaysia, secular story itu story unik lah. Malaysia ada AI. Sebenarnya Malaysia itu kita kalah loh Malaysia, karena sekarang dengan semua narasi pemerintah bilang si Indonesia bisa play the AI story, ternyata yang dapat manufacturing untuk proxy AI itu Malaysia. Vietnam ada, Taiwan ada, India ada. Ya kita sama kayak Filipina, nggak ada apa-apa gitu. Makanya flat-flat aja. Dan makanya kalau teman-teman lihat dari 2018, kalau kita keluarin nih, saya keluarin saya kita ignore nih 2020 sampai 2021. Kenapa ignore? Karena itu kan dulu waktu lagi euphoric ya, pilih sama apa aja naik tuh, ya kan 2020-2021.
kita take out itu, ini nge-flat loh sebenarnya dari 2018. Iya Kita sih. take out, keluarin brand, keluarin aman, keluarin 2020-2021 yang dulunya naik gara-gara agro, gara-gara Breeze, gara-gara MTech, gara-gara tech companies, ya kan? Itu keluarin semua. Ini sebenarnya dari 2018 kita flat-flat aja gitu. Malah cenderungnya takutnya makanya gitu, susah kalau misalnya cari story 3 tahun, 5 tahun, karena tiap tahun misalnya hari ini saya pilih BCA, coba BCA sih, tapi kalau misalnya let's say saya pilih BRI gitu, hari ini bisa bilang aset quality-nya membaik nih tahun depan gitu ya kan. Terus Prabowo masuk, terus Erick Thohir saya ganti deh sama siapa kayak gitu, nggak tahu ya. Nah udah, dia bilang ya udah tolong dong BRI kitchen sinking gitu. Nah itu juga menarik tuh, karena saya sempat ada tulis report tahun lalu. Biasanya kalau misalnya big banks, kalau ada menteri baru yang BUMN, itu biasanya tahun itu jelek dulu. Karena tahun pertama menterinya mau COC-nya naik, ya kan? COC-nya naik, jadi profitnya jelek tahun pertama. Tahun kedua membaik, tahun 3, 4, 5, akhirnya pas sudah kelar tenure di tahun kelima bisa bilang, baik nih, gue punya Kinerja. BUMN, punya profit gitu. Nah ini kan hal kayak gini kan kita nggak tahu ya. Itu aja udah ngomongin big caps gitu, apalagi ngomongin yang small caps. Benar. Itu sih maksud saya, makanya unfortunately ya Indonesia cuma bisa trading doang, paling lama setahun. Nggak, sama ini juga sih, kayak ekonomi kita juga nggak mendukung nggak sih, kalau makronya ini kan berapa tahun kan nggak terlalu bagus. Kalau misalnya ekonominya bagus bisa aja 2-3 tahun, tapi gimana sekarang aja gonjang ganjing, dolar aja kayak begini, susah. Jadi saham ini memang nggak bisa selalu berubah gitu, dan sektornya juga berubah terus tergantung situasi. Dan ingat nggak dulu 2021 semua berita itu ngomongin downstreaming, semua berita itu ngomongin nikel dan kawan-kawan, Iya. which is correct sebenarnya benar dalam artian kalau teman-teman lihat nah ini kan pertumbuhan downstreaming sama coal naik kan benar dari 2020. Nah jadi maksud saya gini, kalau 2020 pandangan kita kepada downstreaming itu positif, tentunya kita belinya saham-saham Antam, Inco, coal dan sebagainya kan. Dan sektor realnya juga naik, benar berarti. Tesisnya benar tuh 5 tahun terakhir. Tapi sahamnya nggak naik kan. Iya. Jadi itu maksudnya, sahamnya nggak naik gitu. Ya ini lebih lucu juga nih Paul. 2015 waktu saya mulai di market, itu kalau call-nya break 100 itu udah orang beli apartemen. Itu euforik semua gitu. Sekarang enggak gitu kan. Jadi emang banyak faktor sih kalau misalnya main atau invest di Indonesia sih. Terutama faktornya gitu tuh yang flow, ya ini juga ngaruh memang. Flow-nya masuk nggak gitu, mau invest panjang-panjang, kalau ntar nggak ada fund atau asing masuk ke sana, sahamnya ntar rontok lagi. Terus ada juga pertanyaan nih cukup banyak ya. Jadi jika pengenaan tarif atas EV di US diberlakukan, apakah produk EV China akan membanjiri pasar Indonesia dan berdampak ke emiten seperti Astra dan otomotif terkait? Ya udah, lu jawab ini dulu deh, dia masih ada 2 pertanyaan. Oke, gimana kalau ini gue dulu deh. Udah nggak ya? Research gue yang kemarin. Nah, di sini saya sempat ada bahas nih. Itu sign up for free-nya di ini dong. Nah, iya, di sign up for free tuh. Nah, anyways, di research ini sempat ada mention bahwa kalau BYD kan akan membanjiri, BYD kan akan masuk. Apakah membanjiri atau enggak, ini kan tergantung demand-nya ya. Obviously sekarang yang ada pas lagi Gias minggu ini kan lumayan positif lah ya terhadap BYD punya produk gitu. Nah, BYD sendiri itu dia bakal import sekitar 150.000, kurang lebih 150.000 mobil di Indonesia sampai 2026, di mana dia akan membangun factory gitu. Jadi dengan 150.000 itu asumsi kita kejual semua itu 3% market share kurang lebih gitu. Jadi apa tadi pertanyaannya, membanjiri? Jadi karena di band di sana di US misal tarifnya kan ditinggiin, nah ntar mereka kabur nggak jualannya ke Indo gitu, jadi produknya banjir ke Indo, dampaknya ke Astra. Harusnya enggak kayak gitu sih. Dalam artian konsepnya ya, karena bukan satu
purchasing power Indo sama Amrik US. beda. Benar. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa jual di Amrik, paling dia jualnya ke Eropa gitu, bukan ke Indonesia kan. Cuman kalau misalnya produk-produknya si EVs China di Amrik, itu kan kemarin juga ada berita tuh bahwa boleh masuk produknya si BYD atau semua Chinese EVs di Amrik selama dia punya factory manufakturnya itu di US. Itu udah ada wacananya. Jadi sebenarnya again makanya saya bilang masih terlalu early kan. Bisa aja nanti US sama China shake hand gitu. We don't know gitu. Sekarang ngomongnya agresif biar dia menang kan. Biar supporternya dukung gitu. Nanti kalau udah jadi, oh ya udahlah, gue salam tangan di bawah meja aja gitu. Namanya kan juga Trump businessman. Gitu. Oke, terus dia nanya juga, kalau untuk banking sektor, kalau Fed itu cut rate, bagaimana banking sektor ini mendigest hal ini? Apakah bank daerah yang bisnisnya fokus pada ekonomi daerah? Terus bagaimana dengan bank daerah yang bisnisnya fokus ke ekonomi daerah? Kalau bank daerah kan tergantung semua ya, tergantung daerahnya gitu. Dan kalau bank daerah sih saya lebih takut sama online gambling, judi online. Karena online gambling itu kan kalau bank daerah itu kan targetnya kan lebih yang ke ekonomi lokal kan. Which is dia targetnya bukan korporasi besar, melainkan juga kan PNS ataupun juga orang-orang yang di sekitaran local community itu gitu. Nah, ini yang pinjol lagi, online gambling itu yang mungkin lebih ditakutin sih, karena kayak Jawa Barat aja itu berapa ya kemarin duitnya hilang kalau nggak salah ya. Saya lupa angka persisnya, cuman faktornya lebih per daerah, dan sekarang kan ekonomi yang middle ke bawah itu lumayan seret ya. Jadi kalau spesifik ke banking yang regional banks kayak BJBR, BEX, BJTM itu lebih ngaruhnya ke sana gitu. Karena kalau kita ngomongin Fed rate, itu kan obviously yang kena si big banks dulu kan. Nah mereka kan juga si Bank Indonesia udah estimasinya akhir tahun baru turunin interest rate gitu. So baru tahun depan akan di-digest sama orang-orang. Terus bagaimana sektor consumer dengan potensi budget government Indonesia yang terbatas? Apakah defisit budget yang meningkat dan consumer yang lemah mengimplikasikan negatif terhadap sektor consumer, khususnya Indofood, Mayora, Sampurna, ULTJ, dan ICBP? Jelas. Iya. Kalau consumer kita ada bahas juga kayaknya nggak salah. Udah sering, dan dia emang nggak suka consumer. Iya. Daya beli nggak ada, ya kan? Kalau consumer saya gini sih, sekarang itu banyak analis atau orang di market lah ya, itu suka consumer karena marginnya naik, ya kan? Revenue-nya flat nih, karena kan konsumsi di Indonesia kan jelek ya. Jadi revenue mereka naiknya 1%, 2%, 1%, 2%. Kalau Mayora kan ada revenue ekspor. Coba deh kalian keluarin ekspornya, lihat domestiknya gitu. Which is cuma 1%, 2% gitu doang kan. Tapi orang suka karena ada, saya ngomongin FMCG ya. Karena ada margin improvement dari earnings gitu. Ada earnings karena ada margin improvement. Margin improvement itu apa? Margin improvement itu penurunan harga pangan, ya kan? COGS-nya dia turun kan, cost-nya dia turun gitu. Nah, kalau saya kayak gini, kenapa saya harus beli saham consumer kalau alasannya itu sektor komoditi, ngerti nggak maksud gue? Kalau misalnya cuma beli consumer karena komoditi price-nya turun, ya ngapain beli gitu? Karena bukan karena sektor consumer yang bagus, karena sektor komoditinya yang lagi jelek gitu. Mendingan taruh di deposito, toh juga harga sahamnya naiknya sama return deposito. Obligasi sekarang 7,5. Tiap tahun coba kalau kita perhatiin Unilever turun terus, ICBP flat, cuma AMRT doang kan. Yang yang naik dari 3 tahun terakhir gitu. Sama retail Yang turun juga ya. Sekarang baru turun. Last year dia bagus banget. Last year itu dia di puncak kali, kayak MAPA gitu kan. Tapi ya selektif gitu, nggak semuanya. Terus tadi apa ya? Tadi kayak ada yang menarik kok, gue jadi nggak kelihatan ya.
Oh, apakah materi algo bisa diakses setelah webinar ini? Nanti saya akan tulis di website, Nanti. keluar kalau nggak besok lusa, jadi bisa. Jadi kalian bisa akses di websitenya Algo. Kalian tinggal join saat ini, free saat ini. Jadi cepet-cepet join ya. Terus mana? Oh, tadi ada yang nanya nih. Dewa ini shareholdernya 71% masyarakat. Ini gimana? Tapi jangan terpaku sama angka masyarakat. Kadang-kadang masyarakat itu sebenarnya ada beberapa tuh udah ada related party kadang-kadang gitu. Kayak dulu juga kayak Bumi juga gede marketnya. Terus BRMS dulu juga sama marketnya, toh naiknya juga lumayan. Kalau lu ada view nggak on this? Iya, susah sih kalau dilihat masyarakat karena ya saham-saham gini kan masyarakatnya biasanya satu nama ya. Iya, masyarakatnya. Kayak contoh barangnya PP kan, Prayogo. Masyarakatnya juga banyak kan sebenarnya, itu funnya aja mungkin belakangnya dia gitu. Barito yang kayak lama gitu, yang kayak Barito kan. Kalau yang baru iyalah tipis lah masyarakatnya yang baru listing. Tapi kan yang lama-lama listing kan tetap masyarakatnya banyak juga, tapi toh naik juga gitu. Kadang susah jadi patokan ya kayak gitu. Yang bisa jadi patokan tuh sampai kayak gitu. Karena maksud saya gini, kayak karena Goto. waktu tag tuh yaitu siapa? Goto. Spesifik sama Goto sih tuh dia. Karena mereka berdua waktu waktu IPO itu menggunakan IPO untuk exit liquidity lah. Umumnya gitu, begitu. Kan. Jadi masyarakat yang beli, dan waktu itu saya ingat banget buka kan sempat menjadi apa lah ya? 1.300. 1.200 terus topiknya orang-orang gitu kan. Jadi ini kalau itu relevan benar karena masyarakatnya masih banyak. Dia jualannya terus gitu. Itu benar kalau misalnya Goto buka. Kalau misalnya kayak saham-saham yang nggak pernah dengar, saham-saham grup ya, itu biasanya itu juga related party sih. Disclaimer ya tapi ya. Iya, jadi kayak Goto sama Buka itu kan startup. Jadi umumnya startup itu mau di mana itu memang IPO adalah salah satu opsi mereka untuk menjadi exit strategy untuk pemegang saham lamanya. Jadi sangat umum terjadi, bukan hanya di Indo gitu loh. Terus nih katanya hybrid EV car Astra, kira-kira ada kenaikan demand nggak? Biasanya tiap Gias ada kenaikan sales otomotif kan? Iya. Ya semoga ada sih, jujur. Ya gue juga gak mau sahamnya turun terus lah kalau misalnya orang-orang gak cuan kan. Tapi ya intinya sekarang kalau misalnya ada sales atau enggak, ekonomi masyarakat juga masih lesu sih. Terus ini saya daripada nebak, mendingan nunggu aja bener atau enggak gitu. Toh juga sekarang marketnya akan sideways ya. Iya. Tech korelasinya selain sama energi, erat sama komoditas apa lagi? Koper kalau aku bilang. Koper iya, cuman itu dia tuh. Again, copper play di Indonesia yang bisa cuma Aman doang kan. Aman yang sama MDK. Gitu. MDK kan nge-flat doang. Iya, ya yang relate ya sebenarnya kalau ditarik komoditasnya yang ada hubungannya ya koper juga. Cuman koper di Indonesia itu ya gitu naiknya suka-suka dia sih. Tapi ya selama dia masih dagang koper, selama kopernya masih bagus, ya udah aku masih percaya aja sama saham itu. Iya. Terus mungkin abis itu Pak Alvin bisa share gak video anak usaha SCMA dan labanya? Berapa kontribusi top line dan bottom line video terhadap SCMA? Oh, nah, lupa gue. Saya ada sempat post itu di IG Algo. Bentar ya. Video. Oke, ini ada di Algo punya post di Instagram di Juni 29 Juni. Itu revenue-nya 1,2 T. Tapi dia loss. Jadi video tuh masih loss ya. Makanya dia loss hampir 1 triliun. Gitu. Nah, makanya kemarin itu si SCMA tahun lalu jebol earnings-nya ini karena capex sama rugi dari video. Terus apa sih
Ingin tanya tentang post algo Tale of Jatah Kursi dari laporan Jeffries. Apakah ada laporan lengkapnya atau enggak, dan how to get the resource? How to get the source? Saya dapat dari, nggak bisa di-share itu unfortunately, cuman intinya, mana ya, tunggu bentar ya. Intinya adalah si Jeffries itu dia punya apa, kolaborasi atau dia punya partner di Indonesia kan Mandiri Sekuritas ya. Jadi waktu itu saya sempat post karena menurut saya lumayan penting juga gitu kan, karena dia kan partnernya BUMN yang gede gitu. Coba ya, ini kan saya bacain aja ya di sini daripada share. Nah, dia bilangnya gini, whether the departing president and those around him will be able to control the 72-year-old former general once he assumes the presidency. Intinya dia mempertanyakan apakah Jokowi masih bisa mengkontrol Pak Prabowo ketika Pak Prabowo dilantik. Perlu dicatat, ini saya translate aja deh, perlu dicatat bahwa Jokowi akan menjadi penting karena masih ada anaknya menjadi wakil presiden. Tapi we should see. Nah, kabarnya ini saya beneran translate ya, the word from Jakarta. Jadi the word from Jakarta is that Prabowo has agreed, setuju untuk kontrol 2 minister atau 2 kementerian. Satu, defense karena dia menteri pertahanan. Kedua, oil and gas. Itu doang sih. Nah, itu masih disclaimer ya. Ini bukan kata-kata Algo, bukan kata-kata saya pribadi, tapi kata-kata Jeffries gitu. Yang dimana Jeffries punya lokal partner tuh Mandiri Sekuritas gitu. Jadi bisa ditanyakan aja ke mereka. Iya, terus mana sih ya tadi? Oh ini udah dijawab. Perkapalan SMDN Temas, apakah masih punya peluang naik? Lu ada view gak? Kalau gue sih bilang masih ada peluang naik. Orang ownernya aja, bosnya Pak Bani beliin terus SMDR. Itu yang namanya smart money. Kalau bosnya beli sih harusnya positif ya. Cuman gue kan kemarin yang kayak gue bilang ke lu, kemarin udah naik, terus naik lagi, tapi kayak nggak rame gitu. Tapi kalau saya jujur mendingan SMDR sih, karena Temas tuh ada satu fund gede tuh. Ada fund yang gede. punya. Iya. Ada satu fund gede kan punya Temas. Iya. Logonya hijau, saya nggak enak ngomongnya. Logonya hijau, dia foreign. Logonya hijau, dia foreign. Terakhir saya cek bulan lalu masih ada, di portonya gede. Saya nggak tahu bulan ini saya nggak tahu. Saya tahun lalu bulan lalu ada. Langsung ada yang jawab. Itulah. Iya, jadi memang ya kalau menurut aku, kalau dia mau turun, dia udah turun jauh. Ini kayak dia ngambil napas karena habis rally jauh kan. Habis rally jauh, istirahat, terus yang beliin juga orang dalam masih kelihatan. Kalau baca berita, mungkin di Stockbit juga ada tuh kelihatan yang insider ya namanya. Itu masih ada beliin. Pak Bani sebelah aku CEO itu masih ngumpulin terus saham SMDR. Dan view-nya itu misalnya naik sekarang nih kontainer, bukan impact-nya sekarang. Kadang biasa result-nya nantinya. Kan nanti harganya akan adjusted. Biasanya gitu, tapi ya sekali lagi disclaimer, so far masih oke. Temas ya lagi istirahat karena kelihatannya kali ini yang menjadi motor penggeraknya di SMDR. Jadi SMDR-nya juga lagi, ya mungkin orang lagi shifting ke call dulu. Kemarin sama grupnya PP ada yang turun, ada yang naik. Jadi sempat turun terus baru naik, kelihatan mungkin ada yang pindah juga ke sana. Tapi aku sih masih percaya masih ada potensi banget. Cara join Algo bagaimana? Subscribe aja, tinggal buka di sini nih, mana sih websitenya? Algo Research. Website. Ini ada. Nah itu algoresearch.id. algoresearch.id, terus sign up for free. Gitu. Mungkin satu pertanyaan terakhir karena ternyata nggak kerasa udah jam segini. Apa ya? Ada view on Medco nggak? Enggak.
Nggak ada. Medco juga mainnya suka-suka dia, kadang-kadang amannya naik gila-gilaan. Medco-nya juga belum naik kadang. Tapi kemarin itu ada penjualan saham treasury, jadi karena itu membuat ininya turun. Lu ada view, ini pertanyaan terakhir yang dari YouTube ya, Arto, ada view on Arto nggak? Nah, Arto tuh kayaknya dapat sentimen dari Goto juga kan, karena Iya. kabarnya Goto punya result bagus. Hmm. Makanya mereka akan menggunakan result ini untuk momen buyback, ya kan. Tapi again, kemarin ada juga berita JIC mau jualan gitu. Nah, kan buyback-nya di Goto berapa? 3T. Iya kecil lah, market cap-nya 60 T. Nah, maksud saya gini, saya takutnya ini buyback sebenarnya buat exit liquidity-nya shareholder lama-lama. Kan mereka bisa aja crossing atau taruhnya di gocap sekarang, terus deal OTC aja kan. Mana nih yang gue punya market cap apa sih? 60 T. 60 T. Gue Pas lupa. 60 T. 60 T, ya 5% kan? Iya. Kecil sebenarnya, buyback 3 T itu nggak terlalu berdampak. Cuman daripada misalnya Goto misalnya naik nih dari gocap ke 51 kan heboh tuh, gila gocap dimakan the beat gitu. Itu kan kayak semua orang pada heboh, daripada kalian trade di Goto yang ngarepin 1 perak aja naiknya susah, terus kalian mesti pantengin terus jangan sampai kelok di gocap nih. Kan kita nggak mau kalau ARB gocap kekunci. Mendingan main di Artonya sih, lebih bisa dapat profitnya lebih lumayan, bisa bangsat kadang ya 3-5% kadang lebih cepet gitu sehari. Kalau misal kamu day trade, kamu mau nyimpen, kalau besok Goto yang lanjut 52 bisa naik lagi 3%. Ini yang beliin kalau Broksumnya sih yang beliin emang insti ya, kayak udah dengar sesuatu gitu. Ya, jadi menurut saya kalau misalnya gue jujur kalau mendingan Gotonya sih kalau gue daripada Artonya. Iya. Soalnya sekarang kalau misalnya mau kayak kalau gue ya, tadi kan gue ini ada stop loss ya. Nah kalau enakan kalau Goto di atas 55 sih baru beli, terus stop lossnya 52. Iya kan? Iya benar. Kalau emang benar dia bagus dan emang dia menggunakan buyback itu untuk minority investor ya, but I doubt. Ya mendingan dia break 55 kita beli daripada kita belinya di gocap. Tapi kalau Arto juga itu kan dia kan benefit dari situ doang gitu. Iya, sentimen. Kecuali memang nanti ada berita, ya bisa aja ya, gue nggak tahu ya. Cuman logically speaking sih si Goto atau Arto lah gitu, kalau misalnya dia ada something between them lah, kayak itu baru bisa gitu. Cuman kalau nggak ya susah juga gitu. Iya. Oke, kita langsung ke technical chart. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe dulu ke Algo untuk mendapatkan riset-riset terbaru yang komprehensif dan jelas. Terus follow juga IG-nya, karena IG sama riset yang di algoriset.id itu kadang beda gitu. Banyak juga nih insight-insight yang seru-seru di Algoriset itu. IG-nya ada di bawah @algoriset jadi satu. Terus untuk websitenya untuk subscribe riset report www.algoresearch.id. Udah, gue langsung ke technical ya, Vin. Thank you semua. Oke, thank you. Aku stop share screen ya berarti. Oke, sebentar. Untuk technical minggu ini. Tuh, ini kenapa sih begini? Slideshow from the beginning. Oke. Sekali lagi technical disclaimer on juga. Nah, IHSG ini bagaimana ya? Kemarin kan udah kita bahas juga. Nah, kalau IHSG bullish, dia rebound dari FR 23,6 yaitu di 7235 dan akan tes last high di 7354. Jika break 7354, maka IHSG berpotensi membentuk rounding bottom pattern di 7508. Tapi kalau bearish nih, kalau bearish itu dia gagal bertahan di support 73, akan menuju tes last low di 7207. Jika 7207 itu di break, maka IHSG akan koreksi menuju target inverted cup with handle pattern di 7065.
Nah, untuk sektornya, kalau yang weekly itu yang improving itu masih tech sektor, kemudian ada trans, ada prop, ini yang improving. Dan yang leading ada energi, health, basic, cyclical, yang weakening itu infra, kemudian yang lagging itu ada finance, industri, dan cyclical. Yang daily ya, kalau kita pecah lebih halus, daily-nya improving itu property, tech. Properti ini mungkin karena ada karena paninya kemarin udah pindah sektor ke prop, jadi dia sekarang the biggest market cap kayaknya sih di prop ya, di IDX property. Jadi mungkin karena itu gerak, makanya kelihatan di sini sektor propertinya naik nih. IDX propnya. IDX non cyclical masih di improving, cyclical, basic juga ada di improving. Yang leading ada industri sama IDX trans, IDX infra. Yang agak turun ada weakening, ada IDX energi, yang lagging ada health dan finance. Kemudian ini yang kalau yang di infra yang lagi weekly itu apa sih? Ada ADI, Telkom, PTPP, Tower, WG, kemudian ada KIN, ada POWR, Tebik. Yang ada di leading ada TOTL, ada brand, ada PGO. Jadi yang renewable sama konstruksi, saham-saham konstruksi ada di sini. Yang weakening itu ada SSIA yang losing momentum langsung turun dari leading ke weakening. Kemudian ada yang lagging itu ada Friend, Arco, XL, Akset. Nah, kalau yang tech itu yang tech ini company-nya kayaknya kurang menarik ya. Ya udahlah, nggak usah, kalian lihat sendiri nanti. Nah, ini yang tadi aku bilang properti Pani itu jadi market cap-nya 88, jadi paling gede. Nah, saham yang menarik untuk kita pantau minggu depan, kebetulan memang secara teknikal saham-saham batu bara itu bergerak positif. Jadi teknikalnya itu memang bagus ya. Kebetulan cocok juga sama tesisnya Algo minggu ini. Jadi break resistance kuat Adaro ini di 2970. Break level tersebut maka Adaro berpotensi rally menuju target rounding bottom di 3390. Dan jangka panjang Adaro berpotensi membentuk cup with handle dengan target 4370. Jadi upside-nya itu cukup menarik ya. Rekomendasi buy untuk Adaro, bayarnya 3150 hingga 3070, target 13250, target 2 3400 dan stop loss-nya 2970. Kemudian ada ITMG bertahan di atas poin B di 25.600. Bertahan di level tersebut, ITMG akan kembali rally menuju PR set shark pattern di 28.200 dan 29.500. Rekomendasi teknikal untuk ITMG adalah buy. Bayarnya 27.000 hingga 26.200, target 128.200, target 2 29.500 dan stop loss 25.800. Kemudian ada UNTR. UNTR ini bertahan di support yang sebelumnya menjadi resisten di 23.350. Bertahan di level tersebut, UNTR berpotensi kembali rally menuju target rounding bottom di 25.750 dan last high 26.400. Rekomendasi teknikal untuk UNTR adalah buy. Ini ada di area 24.900 hingga 24.300. Target 1 25.750, kemudian target 2 26.400, stop loss-nya 23.850. Kemudian ada ADMR. ADMR ini sideways dalam range 1.300 sampai 1.400. Ini sideways-nya lumayan ya. Jika break resisten di 1.400 akan mengkonfirmasi ADMR untuk breakout dari konsolidasi menuju target rectangle pattern di 1.520. Rekomendasi teknikal untuk ADMR adalah buy, dan bayarnya bisa dilakukan di 13.8 hingga 13.10, target 1.14.5, target 2 15.20 dan stop loss-nya 1.300. Dan kemudian ada Petrosi ini rebound dari FR 78,5 di 8075. Kenaikan berlanjut akan tes resisten downtrend line di 9000. Break level tersebut maka Petrosi berpotensi membentuk symmetrical triangle pattern dengan target 11.625. Rekomendasi teknikal untuk Petro buy if break 9000. Bayarnya bisa dilakukan di 88 hingga 82, target 191, target 298 dan stop loss-nya 8075. Kemudian ada Tugu ini break resisten MA 200 hari. Tapi ini sebenarnya rally udah cukup panjang, jadi kalian tetap mesti hati-hati. Break resisten MA 200 hari itu di 11.10
dan last high di 1140. Jika break level tersebut, maka Tugu berpotensi kembali rally menuju target rounding bottom pattern di 1305. Rekomendasi teknikal adalah buy area di 1210 hingga 1150, target 1 1250, target 2 1305, stop loss 1140. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teknikalnya. Oke, mungkin karena kita udah cukup lama nih hari ini, sebenarnya karena pembahasannya seru banget sampai kita extended jadi lebih panjang daripada biasanya. Mungkin ada closing statement, Vin, untuk teman-teman di sini. Iya, thank you semua udah meluangkan waktunya ya. Jadi jika interested, tolong visit algoresearch.id dan ya semoga tradingnya semua cuan ya dan Amin. Bermanfaat presentasi hari ini. Thank you semua. Oke, thank you Vin untuk insight-nya cukup detail dan lengkap dengan semua supported reason-nya. Oke, mungkin gitu dulu teman-teman, sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita ada ASA ya, emiten ASA, karena ada yang kelihatannya menarik sih secara teknikal, makanya kita nggak tahu ada something atau apa, kita dengar nanti minggu depan sama ASA. Oke, gitu dulu, sampai ketemu minggu depan. Thank you Vin, thank you Algoritma, thank you semua, bye.